Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 22 November 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Bu Farah yang lagi di kantor Cahaya Nana, dia dikagetkan dengan kedatangan debt collector, dan debt collector juga dia mengatakan semuanya kepada Bu Farah bahwa Balia punya utang. Lalu Bu Farah juga dia mengasih alamat kepada debt collector itu bahwa Balia ada di rumahnya Tante Merlin. Lalu debt collector juga dia pergi menuju ke rumahnya Tante Merlin. Di sisi lain pas debt collector itu udah pergi, Bu Farah juga menyuruh Dewa suruh dia pergi ke rumahnya Tante Merlin, suruh bertemu sama Balia. Di sisi lain, Dewa yang mau pulang ke rumahnya, dia sangat kangen kepada Nana, tiba-tiba menerima telepon dari Bu Farah. Di sini Bu Farah juga menyuruh Dewa untuk ke rumahnya Tante Merlin. Tadinya Dewa juga tidak mau, tapi dengan terpaksa dia juga menuruti apa yang disuruh oleh mamanya. Di sisi lain, Balia di rumahnya Tante Merlin lagi beres-beres, tiba-tiba datanglah Tante Merlin. Dia pamitan kepada Balia, dia akan keluar dulu. Balia juga dia ditinggalin sendirian di rumah, dan Tante Merlin juga dia berangkat. Pas dia lagi sendirian, lagi beres-beres, tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Balia juga membuka pintu itu. Pas dibuka, dia sangat kaget dan terkejut bahwa itu adalah debt collector yang akan menagih kepada dirinya. Di sini juga Balia juga dia mohon-mohon kepada debt collector itu, tapi debt collector dia masuk mengambil semua perabotan yang ada di rumahnya Tante Merlin. Pas dia mengambil semua peralatan yang ada di rumahnya Tante Merlin, Balia juga jatuh pingsan. Di sisi lain terlihat Fajar yang mau ke rumahnya Tante Merlin, mau ketemu sama Balia. Tiba-tiba dia sangat kaget melihat ada debt collector di rumahnya Tante Merlin. Langsung di sini terlihat Pak Fajar juga buru-buru dia turun dan langsung menghampiri ke rumahnya Tante Merlin. Dia sangat kaget dan terkejut melihat Balia sudah terkapar pingsan. Dia juga langsung memburu Balia. Di sini terlihat Pak Fajar juga dia membangunkan Balia, tapi tidak bangun-bangun. Dia juga langsung sangat geram banget kepada debt collector itu. Lalu terjadilah perkelahian antara debt collector itu sama Pak Fajar. Di sini terlihat Pak Fajar juga hampir kewalahan saat melawan debt collector itu. Terlihat Pak Fajar juga dia terkapar karena dia dikeroyok sama debt collector, tapi pas debt collector itu mau membawa Mbak Alia, Pak Fajar juga sangat geram dan ganas banget kepada debt collector itu. Terjadilah perkelahian lagi dan debt collector juga dia kabur semua dari tempatnya Tante Merlin. Terlihat Pak Fajar juga langsung memburu Balia yang masih belum sadar pingsannya. Lalu terlihat Pak Fajar juga langsung memegang kepalanya Balia, dibangun-bangunin oleh Pak Fajar sambil dia menangis karena melihat mantan istrinya dia jatuh pingsan. Terlihat pas dia lagi memeluk istrinya, tiba-tiba datanglah Dewa. Pak Fajar juga dia langsung pergi dari tempat itu. Dia meninggalkan Balia yang masih terkapar pingsan. Lalu terlihat Pak Fajar juga sudah pergi. Di sini Dewa juga yang sangat kaget dan terkejut melihat Balia lagi pingsan. Dia juga langsung memburu Balia yang lagi pingsan. Lalu Dewa juga dia juga membangunkan Balia yang lagi pingsan. Tapi di sini gak lama kemudian Balia juga pas dibangunkan oleh Dewa, Balia juga dia bangun dan dia juga sadar dan menanyakan kepada Dewa. Tapi di sini terlihat Dewa melihat Pak Fajar ada di tempat itu, dan Pak Fajar juga langsung sambil melihat Dewa dan dia juga pergi dari rumahnya Tante Merlin. Lalu Balia juga pas sadar dia menanyakan kepada Dewa, kemana debt collector itu? Kamu yang telah menolong saya, kata Balia kepada Dewa. Saya tidak menolong kamu, tapi tadi ada Pak Fajar di sini, kata Dewa kepada Balia. Balia juga sangat kaget dan dia juga langsung dia bangun dan lari akan menyusul mantan suaminya yaitu Pak Fajar. Terlihat Dewa juga berteriak-teriak kepada Balia yang baru sadar, dan Dewa juga menyusul Balia yang lari keluar. Di sini Dewa juga dia ngomong kepada Balia, dan Balia juga mohon-mohon kepada Dewa suruh menyusul
minta diantar suruh nyusul mobilnya Pak Fajar. Singkat cerita Dewa juga dia sama Mbak Lia menyusul mobilnya Pak Fajar. Terlihat Pak Fajar yang bawa mobil di sini dia juga karena dikeroyok tadi sama debt collector. Terlihat Pak Fajar juga hampir pingsan membawa mobilnya. Terlihat di sisi lain Mbak Lia sama Dewa juga sangat kaget dan terkejut bahwa mobilnya Pak Fajar hampir tabrakan sama mobil lain dan mobilnya Pak Fajar juga dia berhenti di pinggir jalan. Terlihat mobilnya Dewa juga langsung dia berhenti dan Mbak Lia juga langsung turun dari mobilnya Dewa. Dia juga langsung lari menuju ke mobilnya mantan suaminya yaitu Pak Fajar. Terlihat Mbak Lia juga dia langsung mengetok pintunya mobilnya Pak Fajar dan Pak Fajar juga membukanya dan dia juga ngomong kepada Mbak Lia, "Kenapa kamu kesini?" Kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga sangat kaget dan terkejut melihat muka mantan suaminya yang babak belur karena menolong dirinya. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong kepada Mbak Lia, "Kenapa kamu nyusul saya? Kamu sudah ada yang menjaganya yaitu suami orang lain," kata Pak Fajar sambil melihat kepada Dewa. Dewa juga dia marah kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia akan masuk lagi ke mobil. Tiba-tiba Pak Fajar langsung jatuh pingsan di tempat itu. Lalu terlihat Mbak Lia juga sama Dewa juga langsung membawa Pak Fajar dibawa ke mobilnya Dewa, akan dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita Pak Fajar juga sampailah ke rumah sakit dibawa oleh Mbak Lia sama Dewa. Dewa juga sudah mengantarkan Pak Fajar ke rumah sakit dan Pak Fajar juga dimasukkan ke ruang rawat dan Dewa juga pergi dari tempat itu ya, pergi dari rumah sakit langsung pulang. Lalu di sisi lain Tante Merlin yang baru datang dia sangat kaget dan terkejut melihat rumahnya berantakan dan dia juga langsung menelepon Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga yang ada di rumah sakit dia juga langsung menerima telepon dari Tante Merlin dan Mbak Lia juga mengatakan semuanya kepada Tante Merlin dan Tante Merlin juga akan menyusul ke rumah sakit. Terlihat di rumah sakit di sini Mbak Lia yang lagi menemani Pak Fajar yang masih pingsan. Terlihat Mbak Lia juga sangat sedih, dia juga sambil nunduk di dekat mukanya Pak Fajar. Tiba-tiba Pak Fajar juga dia memanggil-manggil anaknya yaitu Nanda. Di sini sangat kaget Mbak Lia juga, "Kamu juga masih ingat kepada anak kita, Mas," kata Mbak Lia. "Kamu sama kayak saya," kata Mbak Lia kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong kepada Mbak Lia, dia sudah sadar, "Saya ada yang diomongin sama kamu, masalah utang kamu yang 500 miliar itu," kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Di sini datanglah Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga mendengar semuanya perkataan Pak Fajar kepada Mbak Lia. Mbak Lia suruh kerja lagi di perusahaan Cahaya Nanda. Lalu Mbak Lia juga dibawa keluar oleh Tante Merlin. Singkat cerita di sini Tante Merlin juga mengasih tahu kepada Mbak Lia, "Kamu itu sebenarnya mendingan kerja aja di perusahaan Cahaya Nanda apa yang ditawarkan oleh Fajar," kata Tante Merlin. Singkat cerita Mbak Lia juga menuruti apa yang dikatakan oleh Tante Merlin dan Mbak Lia juga dia masuk lagi ke ruang rawatnya Pak Fajar. Di sini Tante Merlin juga dalam batinnya, "Saya sengaja supaya dia kerja lagi di kantor Cahaya Nanda supaya dia bisa balikan lagi," kata Tante Merlin sambil dia pergi dari rumah sakit itu. Dilihat di sisi lain Pak Fajar dia ngomong dalam batinnya, "Kemana Mbak Lia ini?" kata batinnya Pak Fajar. Tiba-tiba Mbak Lia juga datang dan Mbak Lia juga langsung duduk di dekatnya Pak Fajar dan dia mau kerja di kantor Cahaya Nanda untuk membayar hutang. Lalu di sini terlihat Mbak Lia juga dia akan pergi, dia akan mulai kerja di kantor Cahaya Nanda. Tiba-tiba pas dia mau pergi, dia juga langsung memegang tangannya Mbak Lia dan Mbak Lia juga disuruh duduk lagi oleh Pak Fajar. Terlihat di sini Mbak Lia juga nanya kepada Pak Fajar, "Kenapa saya suruh duduk lagi?" kata Mbak Lia kepada Pak Fajar. "Kamu
urus saya dulu di sini sampai saya sembuh, kata Pak Fajar kepada Balia. Lalu Balia juga di sini sangat kaget dan terkejut. Iya, kamu harus urus saya dulu di sini di rumah sakit sampai saya sembuh, kata Pak Fajar. Terlihat Balia juga dia mau mengurus Pak Fajar di rumah sakit. Kamu puas kan, kata Balia kepada Pak Fajar. Lalu di sini terlihat Pak Fajar juga dia melihatin Balia yang lagi tidur di kursi ketiduran. Dan dia juga sangat senang dia didekatin oleh mantan istrinya karena dia masih sangat mencintai mantan istrinya. Lalu Pak Fajar juga turun dari tempat pembaringannya dan dia menuju ke istrinya yang ketiduran di kursi. Lalu Balia juga diselimutin oleh Pak Fajar dan langsung keningnya Pak Balia juga dikecup oleh Pak Fajar. Di sisi lain terlihat di kafe di sini si Alia Seattle si Kevin ketemuan sama si Livia. Si Livia juga dia minta dihapus foto yang bersama geng-geng Vespa itu, tapi si Alia Seattle dia tidak akan menghapusnya. Lalu Balia juga si Livia juga di sini akan merebut HP-nya si Alia Seattle, tapi si Alia Seattle dengan sigap dia merebut lagi HP-nya dia. Di sini terjadilah cekcok. Malah di sini terlihat si Alia Seattle juga menyuruh si Livia membawa lagi Junior ke rumah dia, tapi si Livia sangat geram kepada si Alia Seattle. Saya tidak mau untuk kedua kalinya disuruh sama kamu, kata si Livia sambil dia pergi. Dan sampai dia juga pas pergi dia langsung sambil menampar si Alia Seattle. Si Alia Seattle juga sangat kaget dan terkejut. Dan si Kelvin juga dia sangat kaget si Alia Seattle ditampar oleh si Livia sambil dia pergi. Lalu si Alia Seattle juga dia ngomong kepada si Kelvin, perempuan itu memang gila ya, kata si Alia Seattle kepada si Kelvin. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 22 November 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledan karena Mimin geus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.